Halo minasan, selamat datang di channel YouTube Sakaromi. Di video kali ini saya ingin memperkenalkan senpai saya. Namanya adalah Sahrul Rizky Ramadan. Ada itu kalau misal di Jepangnya kayak gitu namanya. Saharuru. Nah, Syahadu. di video kali ini saya ingin bertanya-tanya tentang senpai saya. Ya alhamdulillah dia sudah mendapatkan job dan kemungkinan dia akan berangkat bulan 10 ya? Iya, bulan 10. 1 Oktober. Semoga corona ini cepat hilang. Karena kalau corona masih ada, diundur-undur terus. Susah emang. Mendokusai. Mendokusai ne? Hai, so. Corona ga atara. Mendokusai Narimas. narimas suka. So. Nah, itu keberangkatan bulan 10 itu apa udah pasti atau belum? Seharusnya itu udah pasti ya, soalnya udah di kontrak. Terus soalnya kan di kontraknya itu kemarin, kalau di kontrak gue itu kalau misalnya udah dikasih tahu 1 November itu udah harus kerja di sana. Kerja. Di Kurume. Daerah Wah. Kurume. Kurume itu bagian Fukuoka ya? Iya, Fukuoka. Di tengah-tengah kota namanya. Wah. Mantap kan? Semoga kita doakan, semoga keberangkatannya berhasil, Amin. lancar, nggak ditunda-tunda lagi. Iya. Taiheng. Daheng. So. Nah, kalau boleh tanya nih, Hmm. selama belajar bahasa Jepang itu kira-kira berapa lama nih sampai bisa sampai sini? Gue karena gue suka anime ya, di Jepang itu kayaknya kalau misalnya belajar untuk bahasa itu cepet sih. Kayak misalnya itu kalau dulu tuh kesulitannya tuh di hiragana sama katakana itu di kelas gue itu hampir sebulan itu buat belajar itu doang. Setelah pengapalan kotoba atau kosakata itu, nah di situ baru udah keluar lah. Ibu-ibuan gue tuh udah keluar langsung sih. Nih, tips nih buat teman yang sulit untuk berbicara bahasa Jepang, masih ragu-ragu ngomong, lidah masih kaku nih. Tipsnya dari Senpai Rizky. Nonton anime jadi wibu udah kalian tuh. Jadi wibu. Udah the best dah. Oni, Cang. Nah, kalau boleh tanya nih, pas di tanda tangan kontrak itu udah ada gaji nggak tertulis? Gaji udah ada, gaji bersih, gaji kotor, terus apa aja kita yang dikurang-kurangin. Itu gaji kotornya berapa? Kalau kotornya itu sekitar 15 mangsa atau di ini 150 ribuan yen. Jadinya di rupiah kan? Kalau di rupiah kan 19? sekitar 20 jutaan lah. 20 jutaan. Wah. 20 jutaan. Kalau gaji bersihnya tuh sudah dipotong dari semuanya. Kalau gaji bersih itu 11 mang kurang 32, jadi 109.982 kalau nggak salah, sekitar segitu. Langkah-langkahnya itu bagaimana aja tuh? Kalau gua Proses dulu pembelajarannya dari mana ke mana, kalau- apa harus disiapkan semuanya? kalau pertama sih kalau misalnya lu mau coba-coba mending jangan. Kalau misalnya mau coba-coba dong, kayak misalnya lu suka ya masukin aja. Jadinya Atau- harus konsisten nih. Sekalinya iya. jalan harus konsisten, jangan mundur-mundur. Soalnya kan gue juga harus suka gitu. Jadi kalau misalnya kalian nyoba terus nggak sukain aja dulu, harus sukain. Soalnya biar kalau misalnya kita nggak suka kan jadi susah. Kalau misalnya belajar apa susah nangkapnya, jadi harus suka. Jadi motivasi terbesarnya untuk pergi ke Jepang itu apa sih? Wah, motivasi ke Jepang ya karena suka ya, pertama ya karena suka. Terus buat Kazoku no Tameni juga kan, Kazoku no Tameni itu artinya apa? untuk demi keluarga gitu. Wah. Demi keluarga. Nah, kayak gitu, demi keluarga. Sebenarnya perekonomian keluarga sedang-sedang lah, kayak nggak terlalu ke bawah juga tapi nggak terlalu ke atas juga. Kayak mungkin kalau misalnya dipersenin itu 60%-an lah, ada di 60%-an. Nah jadi ya buat gue sendiri sih, soalnya habis dari sono baru bikin usaha yang gue pengen kayak bikin kafe atau apa. Semoga mimpinya cepat terwujud lah. Amin. Oh ya,
Selama belajar bahasa Jepang itu kesulitannya itu apa sih? Menurut Senpai yang paling sulit dalam bahasa Jepang itu? Menurut gua nih, pertama itu hafal kanji. Kanji itu udah sulit. Terus yang pertama kali itu yang sulit huruf, hiragana sama katakana. Itu doang. Selebihnya itu karena suka nonton anime jadi gampang lah. Jadi tahu. Ada satu kata penyemangat atau apa untuk mereka-mereka yang sekarang sedang belajar bahasa Jepang? Wah, harus semangat itu intinya, jangan patah menyerah. Gua cuma sekali coba sih tapi waktu itu, tapi gue juga pernah gagal di IM. Kalau IM itu kan untuk negeri, di setahun itu bisa satu kali apa namanya tes doang. Setahun itu cuma satu kali. Dan gue gagal waktu itu di pas hari ketiga di lari fisik. Tinggal dikit lagi tuh finish tapi gagal. Nah habis itu disuruh coba IM lagi karena IM kan nunggunya tuh lama, setahun sekali. Jadi ya habis tes itu nunggu lagi, tetap belajar masih belajar bahasa Nihongo gitu, terus sampai udah mau dekat harinya sebulan, tahunnya diundur. Ya udah habis itu disuruh tes swasta. Alhamdulillah swasta sekali coba langsung berhasil, langsung keterima. Sugoinya Senpai. Alhamdulillah itu. Honki de yareba nande mo dekimasu. So. Kalau melakukan dengan serius atau tekun, apapun bisa. Betul. Yang penting jangan menyerah gitu aja. Soalnya kan pernah gagal berapa kali juga kan. Gagal di IM. Dulu tuh habis gagal itu tuh gue nangis gue. Malu kalau ketemu bokap gue, malu kayak. Tapi kalau udah nggak apa-apa, coba lagi kalau bokap gue. Seorang Senpai nangis. Nangis, Gue baru tahu nih. Aduh. Senpai gue nangis. Emang kayak gimana sih, kayak gagal gitu. Padahal udah pede gitu kayak berhasil, taunya tinggal dikit lagi gagal. Wah. Berarti nggak semudah yang dibayangin ya. Iya, nggak gampang. Semuanya proses. Berarti saat kita pinter bahasa Jepang, tapi saat mensetsu atau wawancara kita gugup, tetap aja. Kalau lu mensetsu udah berapa kali? Aku sih pertama dari Palu, Sulawesi Tengah. Kemari itu bulan 10. Iya. Kemari urus berkas karena untuk ikut ini harus KTP Jawa, jadinya urus kartu keluarga. Iya. KTP itu nunggunya berapa bulan. Nah, setelah jadi KTP dan kartu keluarga, Corona muncul. Nah, itu dia. Pokoknya mensetsu itu udah berapa bulan itu nggak ada. Iya. Sampai puasa saat itu ada mensetsu tapi lewatnya Skype. Oh, nggak Skype ya? Nah saat itu cobaan terberat. Puasa sendiri di LPK. Iya. Nggak ada teman pada mudik semua. Nah di situ gue mikir mau pulang. Kalau pulang susah. Mau balik kemari lagi pasti susah. Iya, pasti takut karena ada balik ya. Corona. Jadinya kuat-kuatkan diri. Nah terakhir pas mensetsu pertama gagal. Mensetsu kedua gagal. Itu udah mau nyerah banget tuh. Malu banget, udah lama banget belajarnya. Udah apalah pokoknya semuanya udah diusahain. Itu sebelum hari mensetsu itu satu malam gue ulangin itu untuk Jeko Sukai perkenalan. Udah hafal semalam. Paginya saat mensetsu buyar, gugup. Ya itu dia. Pokoknya jangan gugup. Pokoknya apapun yang dihafalan ini hilang semua. Tapi pas besoknya lagi ada mensetsu, alhamdulillah. Ya mungkin karena udah rezekinya di situ, alhamdulillah lulus. Dan ya bisa dibilang prosesnya sampai sejauh ini udah ada hitungan 10 bulan. Jadinya kalau sudah sampai bulan 10 ke depan hitungannya udah 1 tahun. Dan itu belum ada pulang sekalipun ke Palu. Walaupun puasa. Iya. Ya, Lebaran seharusnya kumpul-kumpul sama keluarga, Lebaran sini gitu kan. Cuma nonton anime. Aduh. Mirai no tame ni ikuratai hendo demo gambarimasu. Gambar kudasai. Saya semangat terus. Ya, semangat. Kalau sudah waktunya ya pasti bisa. Pasti berangkat kok. Pasti berangkat. Kalau nggak mau menyerah ya.
Soalnya gue pernah dengar juga dari pepatah gitu, ketika lu gagal terus itu berarti lu belum final. Ketika lu berhenti itu baru violet. Berarti lu gagal. Oh. Kalau udah lu berhenti itu lu udah violet, udah gagal berarti. Sippai wa hazuka shikoto janai. So, Kegagalan kegagalan itu bukanlah hal yang memalukan. Intinya kegagalan bukanlah suatu akhir, tapi saat menyerah itu adalah akhir. Itu adalah akhir. Nah, Intinya jangan menyerah. Ya, kita juga ini hitungannya masih belum pasti keberangkatannya kapan, masih bisa diundur. Saat di pelatihan apakah masih ada masalah atau masih apa, itu ada kemungkinan jobnya dibatalkan. dibatalkan atau gugur. Jadinya ya doakan saja semoga Lancar. lancar sampai Jepang. Amin. Oke minasan, mungkin cukup pengalaman yang dibagikan dari senpai saya, Senpai Rizky. Misalnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada senpai saya, Komen aja. nomornya ada di sini. Jangan di sini dong, kolomnya di ini aja, komentar aja, gak usah jauh-jauh. Nggak di sini nih. Ya udah taruhnya di komentar. Komentar aja. Komentar aja. Oke minasan. Sayonara, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komen di bawah. Komen di bawah. Siapa tahu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Oke minasan. Sayonara. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu.